Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso Pak Direktur Lensa Indonesia, Bapak Sugianto Kertanegara, yang akan didampingi oleh Bapak Dr. Ridwan Pawallang, pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakak. Ketemu lagi. Betul Kakak. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini kami akan membedah Pilkada Maros dan Pangkep. Siapa lawan petahana Bupati? Kenapa tema kita seperti itu? Karena kedua-duanya ini adalah bupati muda yang sepintas banyak juga yang mengatakan sangat kuat, tapi sepintas juga banyak yang mengatakan bahwa masih bisa dilawan. Nah, tentu analisis dari kedua narasumber kita yang akan membedah seperti apa potensi-potensi mereka mempertahankan jabatan mereka. Kita mulai dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Kertanegara. Andik Haidir Sam bersama Suhartina Buhari. Kemarin kalau kita lihat lawan-lawannya seperti Andi Tajrimin, kemudian Andi Ilham Najamuddin, dan Andi Armin Harmil Matotora. Matotora. Itu kesulitan menghadapi. Mungkin karena terlalu banyak yang maju. Kemarin yang 4 pasang ya kalau nggak salah. Nah, ke depan 2024 kajian Pak Direktur, seperti apa komposisi politik yang akan terbangun di sana, ruang-ruang kolaborasi seperti apa atau elaborasi yang akan terbangun di sana untuk bisa melawan petahana. Adakah ruang-ruang seperti itu? Konsolidasi politik bagi orang-orang yang kalah kemarin, itu yang pertama. Yang kedua, potensi pecah kongsi antara bupati dan wakil bupati. Seperti apa analisis Pak Direktur? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dir yang saya hormati, Pak Doktor, dan sahabat Ipiso yang menyaksikan diskusi kita pada malam ini. Maros ini saya kira kabupaten yang bupati sekarang itu kan melanjutkan kekuatan politik yang sudah dibangun oleh Pak Bupati sebelumnya, Pak Hatta Rahman, selama dua periode. Tentu kekuatan mereka itu dia terus perkuat, dia secara internal itu sangat kuat. Ya, mereka ini hanya berusaha mempertahankan kekuatan internalnya, mempertahankan soliditas bupati wakil bupati. Nah, kalau itu yang tidak mampu dia jaga dan nanti terjadi kompetisi, maka itu menjadi sebuah mungkin kekalahan bagi mereka nantinya. Ya, malapetaka bagi mereka. Nah, tanda-tandanya itu kan ada. Tanda-tanda pecah kongsi itu sudah sejak awal itu sudah kelihatan di Maros. Ketika memberikan kesempatan wakilnya untuk memimpin Partai Golkar, itu kan sebuah tanda bahwa di ujung nanti akan berkompetisi. Kenapa? Karena kalau kita sudah menjadi ketua Golkar atau ketua partai, kita sudah ada perintah partai. Satu tiket lah ya. Ada tiket. Dan itu perintah. Itu ada perintah. Bukan partai kecil. Iya, kan? masing-masing nanti ada perintah partai namanya. Pak Haidir pasti perintahnya tetap maju. Nah, Golkar ini pasti ada perintah juga. Apalagi nanti kan pemilihan bupati setelah pemilu legislatif. Pemilu legislatif. Nah, ketika terjadi kompetisi di antara bupati dan wakil bupati, kita akan lihat di tahun ke-2 masuk tahun ke-3,
itu sudah mulai terasa karena ada lingkarannya mereka ini yang mungkin sesama tim yang tidak baku cocok, sesama grup yang tidak baku cocok. Karena begini, wakil bupati yang memimpin partai yang bergengsi sebagai pemenang pemilu di Maros itu punya struktur yang besar, punya power yang besar. Sementara kewenangan bupati itu tidak boleh terlalu besar. Ya, anggaplah mengatur proyek itu tidak boleh, tidak ada kewenangannya bupati, kecuali kewenangannya wakil bupati. Kecuali kalau ada ya hadiah dari bupati kan, jatahnya Golkar kan begitu. Nah kalau Pak Bupati ini tidak memanage pola ini, itu gerbongnya ini yang berteriak ini, iya, gerbongnya ini yang berteriak ini. Sebentar gerbong ini dapat teguran dari atas lagi kan, intervensi kan, ini partai Pak, nah, partai. Nah ini menjadi peluang bagi yang lain seperti klannya Andi Najamuddin. Ya, Ilham Najamuddin ini adalah figur yang menurut saya sangat potensial juga untuk kembali memimpin Maros karena dari segi nama baik orang tuanya, keluarga besarnya, dan ketika mereka mampu mendapat daya dukung dari partai di Maros, itu pasti mereka langsung dipersiapkan menjadi calon di sana. Apalagi nanti terjadi konflik internal di kalangan Istana Maros itu kan, nah, gitu. Ya, figur-figur yang lain saya kira seperti Pak Tajarimin ini mungkin sudah tidak ini lagi karena terus siapa lagi wakilnya kemarin itu sudah tidak. Sisa Andi Ilham ini, kalau Hairil Matotorang kan mungkin usianya juga sudah lumayan lah seperti itu. Ada pengusaha, ada anggota DPR dari Golkar yang menantu pengusaha kaya di sana. Aji siapa lagi saya lupa. Itu juga potensi bisa mewarnai ya. Lagi namanya saya lupa. Yang menantunya anaknya dan menantunya dijadikan anggota DPR di Golkar. Itu katanya kuat. Kemudian Andi Patarai ke DPR saat ini. Seperti apa kita lihat peluang-peluangnya? Kalau di Patarai saya lihat sudah nyaman di legislatif. Dan kemarin kan mestinya ada peluangnya dia masuk karena dia sebagai pemenang pemilu dan dia ketua Golkar. Tetapi mereka lebih cenderung memberikan dukungan kepada yang lain. Belum ada saya lihat tanda-tanda beliau untuk mempersiapkan diri seperti itu untuk maju sebagai eksekutif di Maros. Kalau untuk legislatif ya mungkin dia tetap mempertahankan posisinya kan begitu. Ya. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pembuka dari Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto Tanegara, memulai diskusi kita untuk Pilkada Maros. Saya ke Pak Dr. Ridwan Pawalang lagi. Pilkada Pangkep ini dari paman ke keponakan. Pak Samsudin konon katanya dulu dibantu oleh Raja Kelantang, saudaranya yang digelari Raja Kelantang ya, dan saat ini Raja Kelantang mendudukkan anak putranya, ya kan? Pertanyaannya, menurut kajian kita di sini ada beberapa nama yang sementara kalau dilihat dari semangat kompetisinya ya, yang masih terlihat dari nama-nama ini. Di sini tentu Rahmat Assegaf yang selalu ini orang ya selalu juga ada cara dia untuk maju walaupun tidak pernah menang dan selalu jadi runner up ya. Iya, selalu runner up. Kemarin runner up lagi. Lagi. Nah, tentu kita tidak bisa mengucilkan orang yang kalah 2 kali karena banyak kejadian orang kalah 2 kali, ketiga kalinya sudah bisa menang. Iya. Sangat tergantung strategi. Kayak gitu. Kemudian ada keluarga Kamburu Samad. Kamburu Samad kemarin karena dia duduk di DPR RI di pusat, istrinya dia dorong kan di Nira ya. Ya, ketika misalnya Kamburu Samad tidak duduk lagi di DPR RI bisa saja kembali.
kembali maju dan menjadi penantang seperti itu. Kemudian ada Andi apalagi Ammar ya, Andi. Ini yang menarik. Sopyan Sam, adakah kemungkinan dia maju melawan sepupunya kan gitu ya? Karena kemarin kan siapa lagi, Ilham Zainuddin. Ini Ilham Zainuddin juga kerabat dekat dari Pak Bupati kemarin maju melawan dia. Kemudian ada Muammar Muhayyad. Muammar Muhayyad ya. Ada yang menarik di sini, Andi Amran Sulaiman. Kalau misalnya ini dimunculkan sebagai putra Pangkep, seperti apa konstelasi di Pangkep? Adakah di antara nama-nama ini dalam kacamata kita bisa mengganggu Pak Bupati saat itu? Silakan Pak. Baik Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat episode dimanapun berada, tonton terus episode Rumah Edukasi. Kak Kadir, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Kakanda Direktur Lensa Indonesia. Iya. Terima kasih. Saya pikir kalau berbicara Pangkep ini sebetulnya ada juga sebuah rumah istana ya. Ada istana sebetulnya di sana yang selama ini bertarung dan saya pikir cukup kuat. Baik secara kapital maupun secara sosial ya. Karena memang Pak Samsudin ini saya pikir luar biasa ya. Memang basicnya adalah seorang pengusaha, pebisnis. Dan itu yang kelihatan sampai di akhir periode beliau yang kelihatan ya. Begitu pula didorong kemenakannya juga tidak lepas dari kesan dan penampakan perwajahan tentang adanya kapital yang sangat besar di balik terpilihnya sosok Yusran Sopyan ya, Lalogau. Yusran Ya. Nah, sebab itu saya pikir bahwa setiap kontestasi saya pikir ada saja cara-cara dan semangat seseorang untuk kemudian maju sebagai kompetitor. Istilahnya ada gengsi Kak Kadir untuk kemudian melawan apalagi mengalahkan seorang ada lupa tadi saya sebut sahabat Samana, wakil bupati sudah 2 periode. Nah, bisa saja akan kemudian muncul ya pada aspek-aspek itu. Tetapi saya pikir kita bedah dulu. Karena sebetulnya ada irisan-irisan yang lain sebetulnya terkait dengan pilpres, terkait dengan pileg dan seterusnya pada pilkada secara umum dan terkhusus di Kabupaten Pangkep. Kita lihat saja bahwa apakah kekuatan, maksud saya begini, Pak Yusran Sopyan itu tidak sekedar mengandalkan mudanya, ya dengan modal muda, lalu kemudian bisa selfie dan bisa percaya diri untuk kemudian tampil. Saya harus sampaikan di forum ini bahwa karena patron omnya lah, pamannya lah, kemudian banyak kekuatan yang bisa didapatkan. Keberuntungan. Raja Kelangkang. Nah, sebab itu saya pikir bahwa Pak Yusran Sopyan ini tidak boleh kemudian Yusran Lalogau maksud saya itu tidak sekedar hanya tampil untuk kemudian memperlihatkan wajah mudanya, tetapi kebijakan-kebijakannya, program-programnya juga harus afirmatif terhadap baik kepada kalangan tua, senior maupun kepada kalangan milenial. Nah, sebab itu Pangkep ini saya pikir selalu memunculkan banyak figur. Ya, apalagi misalnya Pak Rahman Assegaf ini boleh saja dan sangat terbuka peluang beliau untuk kemudian tampil kembali untuk ketiga kalinya mungkin. Ya. Ketiga kalinya. Nah, apalagi kan ada modal. Ada modal ya. Artinya bahwa kalau dia start dari awal bersama dengan Pak Bupati hari ini, itu bisa saja leading dia punya kekuatan. Ya. Apalagi saya pikir Pak Rahman Assegaf ini akan mencari seluruh akan membaca kekuatannya dan akan membaca dan mencermati, mencari celah-celah Pak Bupati hari ini. Dan bisa saja kemudian akan bertarung bagaimana melobi internal Pak Samsudin ya. Kalau memang misalnya saya pikir dalam politik ini kan tidak ada yang gratis Kak Kadir. Tentu saja bahwa sesungguhnya orang yang pernah menjabat berkuasa itu ada istilah sindrom post. Ya. Post sindrom ya, post sindrom itu
ada ketidakenakan ya, seseorang yang kemudian tiba-tiba cuti dari sebuah kekuasaan, karena memang ketika orang berkuasa bukan saja pada proses kemudian dia akan mendapatkan apa, tapi ada orang memang bahagia ketika berkuasa, Kakak Dirwi. Ada memang seperti itu ya. Apakah ini sebuah fenomena sosial atau memang ada penyakit kejiwaan ya manusia modern khususnya di Indonesia ini, dia hanya happy, bahagia dan sehat kelihatannya kalau misalnya dia berkuasa. Nah, sebab itu tentu saja pada periode berikut Pak Samsudin ini kemudian akan mendorong putranya, keluarga terdekatnya, untuk kemudian apakah akan bersinergi dengan Pak Yusran atau akan face to face dengan sepupunya lah, misalnya kalau ada dari pihak sepupunya dan seterusnya. Tentu saja bahwa misalnya termasuk saya pikir Pak Muammar itu sebagai kader PDIP ya kalau salah, Betul. itu bisa saja akan tampil ya. Iya. Bisa saja akan tampil, apalagi memang saya melihat Pak Muammar ini salah satu petarung lah dari Pangkep untuk kemudian tampil. Yang terakhir Kakak Dir, saya ingin membahasakan tentang bermaksud mengesampingkan yang lain, anak Pak Andi Amran Sulaiman, saya pikir kalau muncul sebagai bagian putra daerah juga, mamanya putri Pangkep ya, putri Pangkep, saya pikir bisa saja muncul, Pak. Nah, kalau ini bertarung dan orang-orang di balik Andi Amar ini, saya pikir orang-orang yang mumpuni ya. Kalau misalnya Pak Yusran ini di belakangnya ada Pak Remes, maka Andi Amar ini bapaknya di belakangnya, Pak. Makanya patron-patron ini saya pikir itu bisa saja berkembang. Kekuatannya 10 kali. Ya itu maksud saja. Artinya apa? Ada anak-anak muda yang akan tampil di Kabupaten Pangkep ini, jika sekiranya itu akan kemudian akan dicoba musim politiknya Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Pangkep. Tentu saja semangat itu juga adalah semangat yang saya pikir sulit dihindarkan dalam konteks pilkada Kabupaten Pangkep tahun berapa ya Kak Dir? 2024 juga ya. Saya pikir ini apa ya? Ini kan beririsan dengan pilgub ini. Jadi sekali pembiayaan tim keluar, saya pikir sudah jalan semuanya Kak Dir. Artinya dari aspek perencanaan keuangan politik, saya pikir sudah dirancang untuk itu. Dan saya pikir tentu saja bahwa sesungguhnya momentum itu adalah momentum yang saya pikir dinanti-nanti, khusus untuk Puan Amran ini, Andi Amran Sulaiman, karena kemungkinan baik di tingkat provinsi, dua kabupaten ini barangkali akan diuji mesinnya dan akan diseriusi betul Pangkep dan Kabupaten Bone. Yang saya dengar juga salah satu saudara kakaknya yang akan maju di Kabupaten Bone, dan mungkin juga ini juga akan berafiliasi dengan figur-figur lain. Nah, sebab itu saya pikir figur-figur yang akan muncul yang kita sebutkan tadi itu yang berpotensi sekali untuk kemudian melawan Pak Yusran, Pak Bupati sekarang ini. Saya kira begitu, Kak. Baik. Membuka dari Pak Dr. Ridwan Pawalang dalam memulai diskusi terkait pilkada Pangkep. Saya kembali ke Pak Direktur Lensa Indonesia, Pak Sugianto, terkait Maros. Iya. Kalau dilihat saat ini ya, Pak Direktur ini menjagokan atau menganalisis kemungkinan Suhartina yang mungkin sangat berpotensi muncul menjadi lawan ya. Justru dia bisa berpotensi menjadi lawan dari Andi Haidir ini ya. Ataupun Andi Ilham Najamudin tadi itu. Kalau misalnya Suhartina memutuskan untuk melawan Andi Haidir, analisis dari Pak Direktur, kira-kira seperti apa perubahan-perubahan kekuatan dari Haidir? Karena kalau kita merujuk pada Hatta Rahman adalah ipar dari Suhartina. Dan kalau Suhartina maju, kombinasi dan komunikasi politik seperti apa yang dia harus lakukan untuk menghadapi Andi Haidir dalam kacamata atau analisis politik Pak Direktur? Ya, jadi di sana itu masih patronnya masih Pak Hatta Rahman. Jadi masih taat sama Pak Hatta Rahman ini semua ini. Pak Haidir, Haji Tina kan, seperti itu. Jadi nanti tergantung Pak Hatta. Kecuali kalau Pak Bupati ini, Pak Haidir ini sudah tidak dengar lagi petunjuknya Pak Hatta Rahman, nah itu sudah bisa bahaya. Tapi kan Pak Haidir juga bagian dari keluarga Pak Hatta juga kan begitu. Itu yang kondisinya yang ada di Maros. Nah, saya lihat
antar keluarga jadi situ yang menurut saya bisa terjadi kompetisi, bisa membangun. Kalau dia tetap memperbaiki kekuatannya, itu dia bisa membangun dinasti di Kabupaten Maros. Dia perkuat dinastinya, keluarga Bohari kan begitu. Ya, tapi tentu kalau disepakati nanti, karena ini pengaruh pandemi ini kan besar sekali pengaruhnya Pak Dir. Pengaruh pandemi ini rata-rata bupati dianggap oleh masyarakat tidak ada prestasi, tidak program Pak. Karena tidak ada finansial, tidak ada finansial. Semua sebenarnya dia, semua sebenarnya dia dalam tanda kutip gaya mami ini. Iya, karena susah Pak, susah. Semua tingkat pertumbuhan ekonomi menurun. Ada bahkan hanya sisa main di 1 koma, ya, gua sisa 1,7 menurun Pak. Jadi ini berefek nanti ke calon-calon bupati yang era sekarang. Itu bisa saja nanti dianggap dia gagal. Dia gagal. Nah, solusi anggaplah Pak Haidir, publik menganggap paket ini gagal, maka solusi untuk ada solusi sedikit itu Haji Tina mungkin dimunculkan lagi sebagai agen perubahan. Agen perubahan supaya publik bisa sedikit kan. Diobati kekecewaannya. Ini bisa membuat semua bupati kesulitan. Kesulitan berkarya bupati. Tidak ada yang hebat sekarang bupati. Tidak ada Pak. Karena kekuatan pandemi ini kan. Iya, semua pertumbuhan ekonomi menurun, semua serba terbatas, penganggaran juga menipis. Tentu pembangunan juga tidak bergerak. Seperti itu. Nah, kalau ini bertahan terus ini, suasana ini sampai 2023 lah, selesai ini barang. Susah orang opo Pak, susah orang terpilih lagi di bupati. Nah, ini yang penantang ini, dia sisa membedah kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkuasa, apalagi ditambah dengan kemampuan mobilisasi pemilih nanti, ya itu luar biasa. Karena semakin pragmatis lagi masyarakat dengan adanya ini pandemi, karena memang persoalan kebutuhan Pak. Persoalan kebutuhan. Maka ini menjadi, ya mungkin harus dibangun ada strategi baru Pak Dir. Untuk memenangkan kandidat ini kan. Ini dengan pengaruh pandemi kan. Seperti itu. Kita harus mungkin lebih besar lagi anggaran yang perlu dipakai untuk memenangkan kandidat, apalagi mau melawan ya incumbent. Nah, peluang-peluang di sana ini akan, yakinlah dengan adanya pandemi ini penantangnya Pak Haidir ini akan muncul, semakin bersemangat. Ya, semakin bersemangat. Di sana itu kalau bisa menyatu keluarga Najamuddin, Pak Ilham Najamuddin, kemarin dia salah posisi, dia wakil, mestinya dia 01. Ya, gitu kan, supaya lebih ketat kompetisinya kalau itu. Di sana kan masih ada Pak Hasan, siapa? Cacang. Ya, Cacang kan di situ. Nur Hasan. Nur Hasan. Ini itu Paksis juga ini. Dia itu kecamatan. Ya, dia punya pemilih fanatik juga, jalur HMI kan. Iya. Dan harusnya pemilih pasangan. Kalau ini pasangan, ini Ilham dengan Nur Hasan ini kuat. Iya. Nah, gimana? Itu ya. Harus cari sponsor mereka gitu kan. Tapi nanti pengaruh pilgub kan mempengaruhi Maros Pak. Betul. Karena dekat sekali dengan Makassar. Dekat sekali. Maros ini dipengaruhi oleh kekuatan politik tetangga. Ya, kemarin di Maros itu anggaplah Pak Sarul itu bisa menang di sana karena banyak orang gua di situ, hubungan gua daerah Tanralili. Bagaimana Depo Kadapi analisisnya? Ya, Pak Depo Kadapi Maros saya lihat sudah, apalagi sudah lewat, ya? agak susah karena
pernah dia tinggalkan kompetisi. Ya. Mestinya sebenarnya kalau seperti Pak yang dipangkap tadi, Pak Rahman Assegaf, jangan tinggalkan lapangan. Iya, dia terus maju. Maju terus, toh. Nah, jangan dibilang ya nanti lagi baru maju. Kapan ditinggalkan ini lapangan politik? Selesai langsung kita kayak langsung kita dilupa. Langsung dilupa. Iya betul. Kalau tidak Makanya salah, Done juga kemarin merasakan di Makassar ya. Ya, Pernah menghilang. gila. Kalau bisa, kalau sudah pernah bertarung, maju terus. Pasti suatu ya bisa peluang terpilihnya lebih besar karena dia mundur dulu baru maju kan gitu. Ya. Itu mungkin itu kondisinya kalau beliau, karena kebetulan saya MC-nya. MC-nya kemarin saya sempat kerja untuk kembali maju. Saya lakukan operasi bangun jaringan, terus kita survei di lapangan. Ternyata memang persepsi masyarakat tidak terlalu memungkinkan untuk beliau maju. Jadi beliau memutuskan untuk lebih bagus tidak perlu maju. Nah kemungkinan ke depan agak susah lagi gitu. Jadi di Maros nanti saya melihat lebih pada pertarungan internal mereka. Internal keluarga Pak Hatta Rahman. Iya. Mudah-mudahan keluarga beliau ini solid terus, kompak. Beliau bisa bangun dinasti 30 tahun. Iya bisa sudah. Bisa lama di situ dinasti itu Hatta Rahman nanti kan. Haji Bohari. Bayangkan itu Pak di sana semua kecamatan itu kan mungkin lebih banyak warga yang bayar pajaknya di Haji Bohari daripada ke pemerintah kan. Jadi banyaknya lahannya itu kan. Itu jadi wajar lah kalau dia bangun dinasti, sisa dia jaga, tuh sisa dia jaga. Nah kapan retak, itu baru masuk figur. Kalau kompak, nggak ada orang mau masuk. Tapi kan itu juga membuat Pak Direktur, membuat di luar gerbong dinasti ini akan melakukan konsolidasi untuk melawan mereka. Dan tadi walaupun Tajirimin kurang diperhitungkan Pak Direktur, tapi kalau dilihat dari semua figur di sana yang punya kesiapan finansial hanya dia. Dia pengusaha kan? Iya. Saat itu. Ya jadi kalau dilihat situasi Maros, Tajirimin harus dilibatkan dalam ruang konsolidasi itu kalau menurut saya untuk melawan ya gerbong Hatta saat itu. Terus seperti apa analisis tambahan Pak Direktur? Ya bisa saja Tajirimin muncul, tapi jangan tinggalkan Maros. Jadi sekarang dia harus tetap turun, tetap komunikasi dengan pemilihnya dia kemarin. Dia salah pilih wakil kemarin. Justru wakilnya itu yang kuat itu, Haji Hafid itu kan. Wah itu Haji Hafid itu saya tahu itu. Iya. Beliau koordinator timnya Pak Sahrul dulu waktu masih periode pertama di daerah Cuma kalau dari segi survei Pak Direktur, yang tertinggi kan Nur Hasan. Oh gitu. Jauh. Nur Hasan itu surveinya tidak pernah di bawah 13%. Hafid ini selalu 1-3% saja. Jadi kenapa tadi saya mengatakan dia salah ambil wakil? Kalau Tajirimin kemarin mengambil Nur Hasan, mungkin situasi berbeda. Berubah. Atau Tajirimin misalnya menggandeng kemarin yang ketua DPR Andi Patarai. Karena survei saya kemarin di Maros itu, walaupun saya tidak terlibat jadi konsultan politik, tapi saya terlibat survei 2 kali di sana. Memang yang tertinggi itu Ibu Tina yang tertinggi. Dia selalu main di angka 23, Haidir 21. Kemudian yang ketiga itu Nur Hasan. Cacan. Itu selalu main di angka 13%. Kemudian Patarai sebenarnya yang keempat. Wakil Bupati. Armin Matotora. Matotora juga main di angka 12%. Iya. Baru Nur Hasan selalu main di angka 7. Sama lagi Andi Patarai yang ketua DPR itu selalu main di angka 7%. Iya. Ilham Najamudin juga 7%. Iya. Hafid Pasa ini 3%-an, rata-rata main di 3%-an aja. Jadi harusnya yang digandeng Tajirimin ini ya pemilik elektoral di atas 10%. Mungkin Pak Haji Hafid kan dia ketua partai toh. Itu mungkin. Jadi di Maros ini
kalau ada kandidat dia harus panjang persiapannya. Kalau dia mau melakukan Harus perlawanan, kerja dari sekarang. harus kerja dari sekarang, jaringan, komunikasi ke bawah dan sebagainya. Karena Maros itu dia kan kombinasi di situ warganya dan sangat mengedepankan masih tinggi persoalan adat seperti itu. Jadi hubungan emosional itu masih dibutuhkan. Tidak terlalu, hanya beberapa kecamatan di sana yang pragmatis. Tapi lebih banyak di sana yang kalau didekati secara hati, itu akan mengakar pendekatan emosional kan begitu. Memang butuh waktu lama, panjang untuk membangun hubungan-hubungan emosional di tingkat masyarakat. Nah kalau ada figur yang seperti itu, ya seperti Kak Cacang sebenarnya kalau dia mau intens terus, tanpa uang pun itu bisa. Bayangkan. Ya, kalau dia intens melakukan pendekatan hubungan emosional, ya jangan tinggal di Jakarta. Kembali saya di Maros keliling, mobile apa, itu bisa menjadi kekuatan besar seperti itu. Ada di sana kan, ya Wawan apa, siapa? Mateliu. Mateliu. Dia juga bagus. Itu juga itu, karena dia toko juga kekuatan grassroots-nya bagus juga kan. Ada juga Ramli Rahim. Ramli Rahim juga bagus. Jadi di Maros itu kalau dalam survei IP memang selain Pina dengan Kaidir kemarin yang di atas 20 ya, yang lainnya itu merata, cukup merata. Dalam arti kata Maros ini memang memiliki banyak figur-figur yang ke depan mungkin tepat pertarungannya mereka. Cuma memang tadi saya sepakat Pak Hatta yang menjadi kunci karena Pak Hatta yang dianggap berhasil memimpin. Berarti itu sebenarnya yang pengunci Haidir dan tidak benar. Gitu. Cukup Pak. Siap. Saya ke Pak Dokter Tuan Pawalan, sahabat dan sobat tipis. Pak Dokter, siapa kira-kira yang paling berpotensi? Apakah masih Rahman Assegaf dengan segala kekurangannya finansial? Kalau dilihat dari proses perjuangannya ya. Tapi kalau basis jelas, basis beliau ini jelas. Bahkan selalu yang menjadi bahasa yang populer Raja Kelanteng ini selalu memenangkan karena faktor finansial, bukan persoalan basis. Nah, berarti ini kan kalau Rahman Assegaf mau melawan ini ya, berarti yang harus dipersiapkan, yang harus dicari adalah finansial. Karena dia sudah punya basis. Nah, begitupun Yusran Logau kalau mau mempertahankan harus menciptakan basis. Nah, untuk keduanya ini seperti apa yang harus mereka dilakukan? Harus dilakukan kedua-duanya, Rahman Assegaf maupun Yusran Logau. Dan seperti apa kehadiran Kamburu Samad mempengaruhi ke depan menurut kajian Pak Dokter? Baik Kak Kadir, tentu saja bahwa menarik ini Pak Rahman Assegaf. Beliau selalu bertarung dan basisnya selalu selalu kuat dan solid. Nah, saya pikir kalau celahnya adalah celah finansial, saya pikir itu saja dibenahi Pak. Karena saya pikir Pak Yusran ini itu rapuh di grassroots, rapuh. Yang ada hanya patron Pak Samsudin kemarin. Itu saja. Dengan bapaknya ini kan orang kayanya Pangkep, orangnya Kelantang. Iya. Yang danai Pak Samsudin waktu banyak di pilkada itu bapaknya Yusran Logau. Nah, itu maksud saya. Berarti memang orang ini hanya memang kekuatan utamanya itu finansial. Harus ya? diakui itu. Harus diakui itu. Nah, oleh sebab itu rapuhnya di bawah itu saya pikir ini menjadi plus bagi Pak Abdul Rahman Assegaf. Nah, saya pikir keduanya ini kan saling membenahi pada sisi kemudian pada aspek yang kurang. Ya, kalau itu bisa dilakukan, saya pikir ini bisa head to head. Walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa misalnya Pak Kamur Samad ini bisa saja muncul ya sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Saya pikir gerbong Pak Kamur Samad ini bisa saja muncul dan itu bisa saja mendorong kembali istrinya. Ya, sebenarnya kuat kalau Rahman Assegaf itu berpasangan dengan Andi Nira itu kuat, Nirawati. Nah, sayangnya kemarin Rahman Assegaf dia tidak mengambil itu. Tadi dia mengambil Andi Nirawati mungkin situasi agak lain. Nah, itulah Kak Kadir. Maju dua kemarin kan. Artinya ini kan paling tidak ada evaluasi di antara mereka kah? Masing-masing tim akan mengevaluasi. Daripada kita maju head to head, lebih bagus kita ada yang mengalah kan? Mengalah dalam arti untuk memenangkan pertarungan. Daripada head to head, ya tidak mengalah tapi sesungguhnya adalah sebuah kekalahan. Nah, ini kan yang jadi sebetulnya menjadi menarik ke depan. Paling tidak kan
gerbong-gerbong ini bisa saja akan muncul kembali, ya, bisa saja muncul kembali. Tentu saja yang muda akan bertarung ya. Saya pikir berbeda dengan Maros karena saya pikir di pilkada berikutnya Maros ini anak-anak muda akan tampil. Ya kecenderungan akan anak muda. Kalau di Maros di Pangkep ini paling tidak Pak Abdul Rahman Assegaf ini masih tokoh senior akan berhadapan dengan anak-anak muda kan. Nah, saya pikir dengan pengalaman emosi kekuatan emosi ya, saya pikir kematangan pada aspek itu ya sisa saja pada yang tadi basis tetap dijaga sembari kemudian menambah kekuatan finansial. Nah, kalau ini bisa dibenahi oleh Pak Abdul Rahman Assegaf, saya pikir ini akan lebih ketat persaingan di Kabupaten Maros kakak. Saya kira begitu. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, kedua narasumber kita telah membahas dengan, saya pikir dengan seksama, dengan analisis yang tajam, dan bisa dikatakan dengan analisis yang sangat masuk akal dan rasional dalam melihat peta politik di Maros dan di Pangkep, sahabat dan sobat Tipiso. Dan tentu ini masih panjang ya, kita masih akan terus mendiskusikan tentang Pilkada Maros dan Pilkada Pangkep ke depan. Ya mungkin di bulan-bulan Maret, April situasi politik sudah semakin terasa ya. Artinya kehadiran figur-figur baru pun akan terlihat di bulan-bulan itu. Dan kita akan kembali membedah sesuai dengan situasi-situasi ke depan Pak Direktur ya. Pasca pandemi. Pasca pandemi. Terima kasih Pak Direktur, Pak Doktor. Sampai jumpa lagi pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.